Halo Aquarius, selamat datang di bacaan Venus di Gemini. Dan ini adalah ulasan astrologi yang akan dikombinasikan dengan bacaan dari kartu tarot dan dari kartu orakel. Bacaan ini untuk Aquarius ascendant, matahari, dan bulan. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan kalau mau melihat rangkuman bacaan ini, silakan lihat di description box di bawah ini. Aquarius, kita lihat bahwa pada tanggal 3 April 2020, Venus sudah masuk di Gemini. Dan dia baru keluar dari Gemini masuk ke Cancer pada tanggal 8 Agustus 2020 atau sekitar 4 bulan berada di Gemini. Karena Venus akan mengalami retrograde di Gemini. Dia akan mulai berhenti setelah tanggal 3 April itu, dia berhenti station di 20 derajat 37 menit sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 dia tetap berada di 20 derajat. Artinya, posisi Venus berada paling dekat dengan bumi dan energinya sangat kuat. Pada tanggal 17 Juni, Venus sudah berada di 6 derajat 28 menit dan dia mulai berhenti untuk mundur. Dan baru pada tanggal 4 Juli 2020, dia mulai direct, jalan maju sampai tanggal 8 Agustus 2020. Hal yang ingin saya sampaikan juga, selain retro, Venus juga akan square dengan Neptunus pada tanggal 21 Mei 2020, yaitu ketika mulai berjalan retro, dan posisi Venus yang square dengan Neptunus itu akan terjadi lagi pada tanggal 27 Juli 2020. Sehingga tanggal 15 Mei dan tanggal 27 Juli mungkin kita akan menemui hal yang sama, cerita yang sama, tetapi kita sudah tahu bagaimana kelanjutannya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih jelas. Venus adalah planet yang mengatur bagaimana kita menghargai sesuatu. Bagaimana kita mencintai. Kenapa? Mencintai adalah hal yang terkait dengan menghargai. Karena kalau kita menghargai sesuatu biasanya diwujudkan dalam bentuk cinta, kesukaan, hobi, ya. Dan oleh sebab itu, Venus yang mengatur Taurus dan Libra itu menunjukkan tidak hanya menyukai sesuatu yang terkait dengan diri sendiri, ya, apa yang membuat kita bahagia, yang membuat perasaan kita nyaman, termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang suhu yang kita rasakan, apakah sesuai dengan keinginan kita, sampai pada titik kita merasakan kemewahan. Itu adalah fungsi dari Venus dan juga fungsi dari Libra. Kalau kita ingat, Libra itu fokusnya pada keseimbangan, pada hubungan yang saling memberi, saling harmonis. Jadi kedua hal itu yang akan berpengaruh kepada kita secara umum. Yang retro biasanya hal tersebut, apapun yang kita hargai, kita cintai, kita sukai, itu akan mengalami beberapa perubahan sementara. Sementaranya itu yang menjadi titik penting, karena kita akan kembali lagi pada yang sesungguhnya ketika Venus sudah tidak lagi retro. Dan kebingungan kita karena ada perubahan tersebut akan diperparah ketika dia harus square dengan Neptunus yang membuat kita double bingung. Atau kalaupun kita mendapatkan informasi, barangkali bukan salah informasinya. Yang berbeda adalah kita berubah dalam memberi penghargaan terhadap hal tersebut. Dan buat Aquarius, terutama Aquarius di dekan pertama, ya, di 10 derajat pertama diawali, itu adalah ketika Aquarius merasakan ada yang berbeda yang membuat bahagia karena dia berada di rumah kelima. Untuk Aquarius dekan kedua dan ketiga diawali dengan apa yang membuat bahagia itu adalah perasaan nyaman di rumah. Jadi ada dua hal, happy
completely happy, senang-senang, hobi, berkreasi, membuat sesuatu yang baru, kemudian ada kaitannya dengan merasa nyaman di rumah, itu mungkin akan seperti diuji selama 4 bulan ke depan. Ya, entah menjadi lebih senang atau mendapatkan kesenangan itu setelah merasakan ketidaksenangan. Dan buat teman-teman Aquarius yang memang resonate, misalnya tiba-tiba ada mantan yang datang kembali, ya yang saya ingatkan adalah dia menjadi mantan karena memang ada alasannya, dan tiba-tiba ketika ketemu lagi dengan mantan kita punya persepsi yang beda dengan ketika kita baru menyelesaikan hubungan kita dengan dia. So be very careful, karena mungkin kita akan bisa terjebak di situasi yang sama seperti masa lalu dan baru menemukan ketika Venus sudah mulai berjalan maju atau sekitar bulan Agustus kita baru menemukan, wow, kenapa waktu itu saya mengambil keputusan seperti ini, semuanya jadi kacau balau, misalnya seperti itu. Selain tentang mantan, barangkali kita juga perlu hati-hati dengan orang yang berada di dekat kita. Dia sebenarnya, katakanlah, dia baik-baik saja, tetapi karena retro dan square dengan Neptunus, kita melihatnya semua hal yang buruk, sehingga kita buru-buru mengambil keputusan untuk, katakanlah, bersikap keras atau memutuskan atau apapun yang sebenarnya kita akan menyesali, bisa menyesali di beberapa saat kemudian. Ini termasuk ketika kalau kita mau membeli mobil, mau katakanlah memilih rumah, membeli rumah, hal-hal yang besar yang ada harganya mahal, itu kita perlu sangat berhati-hati karena ada kemungkinan kita membuat penilaian yang salah karena kita sendiri di dalam diri kita mungkin tidak punya satu cara penilaian, metode penilaian yang stabil karena sedang retro tersebut. Itu ada pengaruhnya kepada kita. Termasuk kalau misalnya Aquarius ingin potong rambut, ini salah satu contoh yang paling minimal ya, katakanlah, yang kalau masih berpengaruh, misalnya pengen potong rambut, ternyata setelah potong rambut melihat ke kaca ternyata bukan hasil potongan yang diinginkan. Itu termasuk salah satunya. Oke, Aquarius, saya akan lanjut dengan tarot dari The Psychic Tarot ini. Saya akan ambil yang 5 kartu. Dan karena Aquarius adalah zodiak ke-11, saya akan mulai mengambil kartu dari nomor 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini sudah diambil. Apa yang bisa kita lihat untuk Taurus pada saat ini? Iya, Taurus saat ini seperti menemukan tambatan hati, menginginkan sesuatu menjadi harmonis, ya, dan itu adalah hal yang sangat indah. Yang diharapkan, yang expecting tadinya adalah tidak mengambil keputusan apa-apa, rest and rejuvenate, jadi lebih berpusat ke healing diri sendiri, tetapi situasinya sepertinya ada di luar sana yang menarik perhatian, tapi sebenarnya yang kamu harapkan atau yang kamu rencanakan sebenarnya adalah tidak membuat hubungan ini. Tadinya mau tenang-tenang saja. Tetapi sebenarnya hidden influences-nya di sini adalah recognition and reward. Barangkali memang apapun yang terjadi nanti, ya, entah bersendiri atau membina hubungan yang baru atau memperbaiki hubungan yang lalu atau mempertahankan keharmonisan hubungan yang ada saat ini, kalau bisa dibuat seimbang, bisa dibuat menjadi diambil yang terbaik, tidak mengambil hal yang besar dulu, ya, membiarkan dia berjalan mengalir begitu saja, ya, unfold satu persatu secara alamiah, maka kamu Aquarius akan mendapatkan penghargaan menjadi orang yang mampu mengendalikan, mampu menjaga kestabilan. Dan advice-nya memang karena ini trapped in fear, saya mungkin mengatakan bahwa ini diartikan sebagai jangan mengambil keputusan yang besar dulu, tahan diri karena ada kemungkinan keputusanmu salah. Jadi tidak sepenuhnya kita terperangkap dalam takut, tapi kita menggunakan kewaspadaan tersebut untuk tidak segera jumping, ya, untuk keputusan yang besar.
tahan setidaknya sampai awal Agustus 2022 dan hasilnya adalah kamu akan tetap bisa mempertahankan apa yang sebenarnya dari awal sudah ingin dipertahankan. Jadi apapun maknanya ya dalam hal membuat hubungan atau bersendiri ya, cobalah, karena kedua kemungkinan ini ada potensi untuk bagus atau tidak, tapi ini kan personal dan memang harus dilewati oleh Aquarius untuk melihat mana yang terbaik untuk Aquarius. Oleh sebab itu sarannya adalah jangan mengambil keputusan terburu-buru, setidaknya tunggu sampai Agustus, tetapi bukan berarti meniadakan hubungan atau mementingkan diri sendiri, tapi cobalah untuk menahan pada level yang tidak terlalu harus mengambil konsekuensi yang besar di masa depan itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua kita gunakan kartu Gateway ini, satu kartu nomor 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kartu yang keluar buat Gemini adalah Sharing of Yourself. I am an incredibly generous being. Ya, berbaik hati. Share who you are with others, give what you have, what you do, and who you are. Be generous. The more freely, the fully you share of yourself, the more freely and fully the universe will give to you. Oke, ternyata yang satu ini justru menunjukkan bahwa kamu akan bisa share dirimu, dan ini adalah ketika kita sampai pada katakanlah di awal Agustus, ketika kita mampu membuat batasan mana yang saya, mana yang kamu, tanpa kita overgiving ya, tanpa kita membiarkan diri mereka bisa mengambil sesuatu dari diri kita, atau kita menahan terlalu banyak sehingga mereka tidak punya akses untuk mencintai kita. Kita jaga terus balance tersebut ya, dia saya ya, balance, tapi kedua-duanya terpenuhi, maka pada akhir bulan Juli masuk ke bulan Agustus, Aquarius akan menemukan keseimbangan tersebut, ya, keseimbangan, dan bahwa ketika memberikan sesuatu, dia itu bisa menghargai pemberianmu bukan sebagai kewajibanmu, tetapi hadiah buat mereka, dan mereka menghargai apa yang kau berikan kepada mereka. Oke Aquarius, ini yang saya bisa baca untuk bacaan Venus di Gemini. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.